Baik. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah ini kemudian disempurnakan dengan surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11, bagian tengahnya Bapak Ibu. Surat Musyawarah. Allah di bagian tengah Al-Quran, di bagian surah Asy-Syura itu berfirman ya, Laisa kamislihi syai'. Laisa, tidak ada, kamislihi, yang bersamanya, yang sepertinya, syai', sesuatu pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Nah, ini kata kunci. Nah, ini sebenarnya cukup. Kalau seandainya kita meninggal, itu cukup jadi bekal. Bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya. Jika dia maha awal, maka selain dirinya tidak maha awal. Jika Allah tidak ada permulaannya, berarti yang lain ada permulaannya. Jika Allah tidak ada akhirnya, berarti yang lain ada akhirnya. Jika Allah nyata tanpa perlu ada media, berarti selain Allah itu ada dengan butuh media. Dan selanjutnya. Maka Bapak Ibu, ini disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis dalam bahasa sifat 20 ya. Allah berselisih, berbeda dengan wujud semua yang ada. Ini diringkas oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah berbeda dari semua yang kamu pikirkan. Jadi Bapak Ibu membayangkan Allah begini, begitu, itu Allah bebas dari semua bayangan itu. Allah nggak begitu kok. Gitu. Inilah makna ayat dari Laisa kamitsli syai'. Jadi jika ingin mengenal kesempurnaan Allah, maka katakan ke dalam diri kita, pikiran kita, bahwa Allah jauh lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Maka tidak usah membayangkan Allah. Berarti Allah itu cukup dirasakan, tidak usah dibayangkan. Karena kita nggak sanggup membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah perbedaan akidah kita dengan Yahudi. Orang Yahudi itu mencoba memvisualkan Allah. Sebagian kelompok di kalangan Yahudi membayangkan bahwa Allah itu bertangan, Allah itu berkaki, Allah itu tangannya gede, tapi kemudian Allah pelit, maka disebut yadullah maghlulah. Allah itu pelit gitu. Yahudi itu membayangkan Allah itu bengis. Itu sebabnya orang Yahudi tidak berani menyebut nama Allah. Dia menyebut hanya dengan Yahu tadi, Yahu, ya, wahai dia. Kalau bahasa kita beliau, sang beliau gitu. Tapi dalam Islam, Allah itu diajarkan sangat akrab, sangat sayang. Maka Nabi Muhammad dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, maka bahasanya menyebut Allah lebih sempurna daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menyebut Allah itu beliau, sedangkan Nabi Muhammad menyebutnya yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Jadi langsung menyebut namanya. Nah, itu rahasianya. Sedangkan Yahudi punya nabi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa makomnya saat itu baru sampai kepada sebagai orang yang diajak berbicara oleh Allah. Dan Nabi Musa menjaga etika itu, dan Nabi Musa menyebut Allah dengan kalimat Yahu, wahai beliau. Ya. Beda dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad menyebut dengan semua bahasa para nabi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, dua ayat ini sudah cukup menjadi inti kalau ditanya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apapun yang terbayang dari benda bertempat, benda berpindah, benda berwarna, Allah terbebas dari itu. Allah tidak bersifat dengan sifat semua itu. Ya. Lebih kurang itu Pak, mungkin
di pertemuan ini agak sedikit memeras pikiran juga nih. Saya juga lagi milih kata-kata yang tidak susah dicerna, tapi ternyata ya begitulah, Bapak Ibu rasakan aja. Gitu Pak Mas. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau saya pagi ini merasa ya nyambung gitu, Ustaz. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyambung banget ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang lain juga begitu. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu mengklarifikasi atau menanyakan atau meyakinkan kembali apa yang telah disampaikan Ustadz tadi untuk kita bisa dalami lebih jauh ya, sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Yang mau bertanya atau mengklarifikasi silakan di unmute sendiri dan bisa di unmute terus ngomong ya. Silakan Ibu Riza, saya lihat pertama nih. Silakan Ibu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Riza, Bu Faizia. Ya. Ustadz, saya boleh tanya sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan materi ini, berhubungan dengan hadis. Ya, beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh Syiah Indonesia meninggal. Itu di medsos itu ramai, banyak orang mengutuk gitu. Ada yang mengatakan alhamdulillah, ada yang mengatakan syukurlah dia pergi dan sebagainya. Hati saya kok merasa ini kurang etis gitu. Ada orang meninggal, ada yang bersyukur dan sebagainya. Pandangan saya, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang itu atau cara berpikirnya orang itu, tapi ketika seseorang meninggal, kita itu hanya mengatakan yang baik-baik saja. Kalau kita tidak setuju dengan orang itu atau menurut kita tidak baik, ya lebih baik diam saja. Lalu teman saya yang mengirim itu saya tanya, kamu kok ngomong begini, dasarnya apa? Kok kamu ngomong alhamdulillah? Ada hadisnya kok gitu. Nah, saya pikir nanti kalau punya pengajian Ustaz, saya mau tanya, apa benar ada hadisnya, ada status hadisnya itu? Baik. Ya, makasih Ustaz. Ya Bu. Kalau ada orang yang akidahnya menyimpang lalu meninggal, boleh nggak kita baca alhamdulillah kalau dia meninggal ya? Nggak, sebenarnya di hadis itu cuma begini Bu. Ciri-ciri bahwa bumi ini dan ahlinya, orang-orang yang tinggal di bumi, beristirahat dari keburukan kita. Kalau kita meninggal, kita disyukurin gitu. Nabi mengatakan, kalau ada orang meninggal, imma yastarih, imma yustarah. Kalau ada orang meninggal, ada yang dia berehat dari keburukan dunia, bumi, alam semesta, ada yang yustarah, ada yang alam semesta istirahat dari dia, berlepas dari dia, rehat dari dia. Gitu doang di hadis Muslimnya, saya ingat saya. Maka dibuktikan dengan adanya orang baca alhamdulillah kalau si fulan meninggal gitu. Yang paling mendekati cuma satu, tapi kita nggak boleh bilang bangkai, orang terlaknat, itu nggak perlu bilang begitu. Satu kali Khalifatul Rasul, pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendengar kabar kematian Nabi palsu Musailama Al-Kadzab. Nggak ada kalam, beliau langsung sujud syukur. Maka saya waktu mendengar juga, saya tidak berkalam-kalam yang aneh-aneh, saya cuma bersyukur kepada Allah. Karena sudah banyak sekali orang yang menyimpang akidahnya karena yang Ibu sebutkan barusan, ya. Dia mengajarkan bagaimana melebihkan Sayyidina Ali, tapi menghujat Sayyidina Abu Bakar, merendahkan Sayyidina Umar, mengata-ngatai Sayyidina Utsman, dan mengutuk Sayyidina Muawiyah. Ini si orang yang baru meninggal ini. Nah, tapi sebagai manusia, ya kita harus punya sense kemanusiawian lah, ya. Nabi ketika ada orang Yahudi meninggal, itu lagi digotong jenazahnya, Nabi berdiri kok. Ya, tunjukkanlah simpatinya. Atau setelah kita bersyukur, kita doa, ya Allah ampuni dia, kasihan dia akidahnya salah ketika hidup di bumi. Kalau hati ini penuh dengan kasih sayang. Jadi Bu Fauzia, Bu Riza itu udah benar kalau mempertanyakan orang itu bahwa mana sih sisi manusiawimu gitu. Tapi kita juga bukan berarti menyepakati orang yang kita bela tadi, ya.
Oke, paling maksud orang itu tadi 2 riwayat itu, Bu Fauzia. Ya, wallahu a'lam. Salah menerjemahkan lagi orang itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu, silakan ngacung. Oh, Pak Sanusi, alhamdulillah. Silakan Pak Sanusi. Di-unmute dulu, Pak. Mbak Tita, tolong di-unmute. Pak Sanusi, Bu Tita. Mbak Tita. Oh, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dr. Sanusi. Ini sekarang ya bagaimana kita mengalihkan Pak Ustadz perasaan waktu berzikir, kadang-kadang memang kita merasakan ada Allah itu rasanya jauh, kadang-kadang rasanya dekat. Itu bagaimana? Itu kan sudah menempati tempat itu Pak Ustadz. Iya. Gimana mengalihkan itu supaya merasakan ya katakanlah seolah-olah kan kita dalam kajian awal itu kan menyatakan Allah itu kan ada perbuatannya, ada namanya, ada sifatnya, ada zatnya. Bagaimana kita merasakan itu bahwa ya tidak bertempat begitu. Bagaimana menghilangkan itu perasaan? Dia bersemayam. Iya. Di aras. Tempat itu Pak Dr. Sanusi itu kan di mata ini kelihatannya. Kalau kita zikir itu kan mata ditutup. Maka tidak ada kata tempat. Jadi kalau terasa Allah jauh dekat, itu bukan jauhnya jarak, bukan dekatnya jarak. Tapi itu masuk ke bab yang disebut zauq. Zauq itu rasa. Ini kalau bahasa kita intuisi. Inilah yang dimaksud dalam ayat berikutnya. Di bagian tengah kan ada ayatnya, Pak. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kamu yang mana nih? Ya semua kita. Dari sisi fisik, zahir, batin kita. Tapi kenapa kita kadang merasakan dia jauh, kadang merasakan dia Allah SWT dekat. Nah, jauh dekat itu Bapak Dr. Sanusi dan Bapak Ibu yang makan Allah, itu bukan karena Allah berubah-ubah, bukan. Tapi kondisi rohani Pak Dr. Sanusi lagi naik turun aja. Jadi jauh itu adalah jauhnya antara akal kita dengan ruh kita. Jadi kalau ruh sama akalnya lagi nggak connect, itu Allah terasa jauh. Tapi kalau kolbunya nyambung dengan akal, dekat dengan ruh, jadi dia nggak banyak-banyak pikiran, tapi langsung fokus memberikan rasa, merasakan Allah. Nanti terasa tuh bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah itu menyebut dirinya bersama kamu. Kamu di situ adalah kamu ruhmu. Nah, di situ baru terasa. Tapi sebenarnya Allah selalu bersama siapa aja. Nah, selama orang itu jauh dari mengenal ruhnya, merasakan ruhnya, maka dia akan merasakan jauhnya Allah. Jadi jalan pintas merasakan Allah dekat, rasakanlah bahwa ruh kita ada, ruh kita nyata, dan hidupkan dia dengan ilmu mengenal Allah dan zikrullah. 2 itu aja. Jadi cara merasakan ruh itu ada dekat, bermakrifat, mengenal Allah, lalu berzikir. Sebut namanya dan panggil dia. Nanti terasa Bapak Ibu kedekatan, Allah itu baik sekali. Ya kira-kira begitu. Masing-masing kita akan merasakan pengalaman yang berbeda mengenai Allah dekat ataupun jauh. Jadi jauh dekat di situ bukanlah karakter, keterangan, hal terhadap Allah. Tapi itu kualitas ruh kita. Gitu Pak Dokter ya? Afwan. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi kelihatannya Pak Zen udah bersiap-siap ini. Silakan Pak Zen. Ya. Terima kasih Pak Musar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zen. Biasa tukang tanya nih Pak. Selama ini tadi Ustaz menyinggung mukhalafatul hawadis.
kita selama ini tahu ada sifat 20 yang maaf tidak begitu mendalami atau kurang akrab gitu ya dengan sifat 20 itu. Sehingga saya mohon pada satu saat nanti ada session yang mendalami sifat 20 ini sehingga kita lebih lebih dekat, lebih terasa sekali gitu sifat-sifat Allah. Sehingga tidak hanya laisa kamitslihi syai'un tapi juga tadi wal awal wal akhiru wal dhahiru wal batinu dan sebagainya itu terasa gitu Ustaz. Sehingga dengan mengenal sifat 20 tadi kita akan lebih akrab lagi dengan ma'rifatullah. Terima kasih. Insya Allah Pak. Enggak, sebenarnya ini sudah ringkasan dari si kajian sifat 20. Karena kalau saya kasih Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hadis, takut kabur nanti Pak. Jadi saya ringkaslah dengan surat Al-Hadid ayat 3 gitu ya, surat Asy-Syura ayat 11. Jadi yang seharusnya saya nyebutin banyak sifat, cukup dengan 2 ayat sudah ke-cover semua. Jadi mencoba paket murah meriah. Karena kalau belajar sifat 20 itu bisa lama, Pak. Lama banget. Kalau saya dulu ngaji agak lumayan lama. Terima kasih. Ya, mari Pak Zain. Baik. Kelihatannya Pak Daroni nih udah angkat tangan. Silakan Pak Daroni, mukanya nggak kelihatan tuh, deketin dikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul luar biasa Ustaz. 2 ayat yang Ustaz sebutkan tadi, wal awal wal akhir wal dhahir wal batinu, dengan kemudian surat Asy-Syura tadi laisa kamitslihi syai'un. Dari sini benar-benar baru tahu Ustaz bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Karena memang beliau itu Allah itu maha sempurna sekali. Maha sempurna luar biasa. Sehingga dekat dengan dia itu. Dia ada di mana-mana, tapi juga tidak ada di mana-mana. Itu baru ngerti, baru ngeh dengan ini. Karena yang namanya dhahir wal batin itu seperti itu. Wal awal wal akhir itu seperti itu. Tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan awal, tidak memerlukan akhir. Dan itu ada sejak dulu kala, ada sebelum tidak ada, apa namanya sampai keliru saya menyebutkannya. Jadi memang dirasakan, maaf, memang rasa yang bisa nyambung itu. Iya. Jadi rasa itu ya ada kaitannya dengan pengertian memang. Dengan ngerti seperti itu maka lalu rasanya lalu jadi nambung, jadi connect, jadi dan sebagainya. Itu luar biasa Ustaz. Terima kasih. Dan maaf kalau salah mengalunya nih. Itu pas Pak. Mantap Pak Daroni. Insya Allah Pak Daroni langsung mensamerikan. Biasa beliau ngomong gitu Ustaz. Setiap habis kita ngaji kan beliau mensamerikan itu. Betul. Itu nyambung. Jadi ada satu hal yang mau saya sebutkan ternyata disinggung oleh Pak Daroni. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah bukan benda, tidak berawal, tidak berakhir, lalu tidak yang maha zahir, yang maha batin. Terus ada orang bertanya, di mana Allah, gimana itu? Nah, pertanyaan itu sebenarnya hanya terjadi kepada golongan-golongan yang kita sebutkan dulu. Jadi golongan empiris, orang-orang yang berpikir secara fisik. Jadi di hadis itu ada seorang budak perempuan ditanya. Tapi di hadis lain dia kalimatnya bukan ditanya mengenai hal ini. Di mana Allah? Lalu dia jawab di langit. Nah, pertanyaan ini menjadi dalil oleh beberapa kelompok sekarang bahwa Allah itu bertempat tinggal di langit. Nah, sedangkan kalau diukur, diadu dengan Quran dan Sunnah, itu ternyata hadis itu tidak cocok dengan ayat. Ayat Al-Quran justru menyebutkan di luar itu. Gitu. Karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berawal, tidak akhir, maka Allah tidak bisa dipandang oleh mata fisik, tidak sanggup dipikirkan oleh pikiran kita, karena memori kita terbatas, tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita punya satu spirit di dalam yang disebut ruh. Ruh ini adalah hembusan Allah
Karena hembusan, coba kalau kita menghembus, kan ada rasanya. Ya, ada rasanya. Kira-kira itulah yang dapat merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang seperti disinggung oleh Pak Daroni tadi. Gitu Pak Mas, tafadhol. Baik. Ini kelihatannya Pak Nasir nih. Alhamdulillah Ustadz udah lama nggak ketemu Pak Nasir ya. Masya Allah, Pak nanya Nasir, Pak Nasir, silakan kabar? Pak Nasir. Oh bukan ya, bila megang-megang mic tadi. Mana kabarnya Pak Nasir ditanya. Ayah ditanya gimana? Nasir udah lama nggak ketemu. Oh beliau sudah ini pendengaran ya, nggak apa-apa. Baik, ada Bapak Ibu yang lain yang Pak Mardelis biasa langganan. Silakan ya, Pak Mardelis. Assalamualaikum. Salam Pak Mardelis. Ini sudah kelihatan. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam kita membahas Ma'rifatullah ini, saya ingat waktu kecil dulu masih di SD dan SMP belajar sifat 20. Iya. Nah, dalam belajar sifat 20 ini banyak sekali yang terasa positifnya apa yang Ustadz paparkan sekarang. Tetapi setelah dewasa dan setelah tua ini banyak pengajian-pengajian seakan-akan sifat 20 itu hilang, muncul Asmaul Husna dan pengajian yang topik dengan yang lain. Nah, di mana bedanya ini, di mana titik tangkapnya supaya kita lebih memahami untuk dapat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertanyaan Pak Dr. Mardelis udah bertambah berkualitas ini. Masya Allah. Ya betul Pak Mardelis. Gak usah khawatir, saya sudah ngirim beberapa pertemuan ke depan itu udah sampai nanti ada kurikulum Ma'rifatullah, yaitu Asma'ullah, mengenal nama-nama Allah. Tapi sebelum mengenal nama, kenal dulu sifatnya. Kenal dulu zatnya. Sehingga kalau menyebut nama, terasalah kebesaran yang punya nama. Kita nih misalnya, dikasih nama seseorang. Kalau bagi laki-laki, kasih nama seorang perempuan misalnya. Seorang perempuan dikasih nama laki-laki. Karena nggak kenal namanya, nggak kenal sifatnya, nggak kenal zatnya orang yang punya nama, kita biasa aja nama itu. Tapi kalau sudah kenal namanya, udah kenal sifatnya, udah tahu siapa yang punya nama dan sifat, kita akan suka dengan nama itu. Ya, contohnya kita menghormati foto orang yang kita sangat respect kepadanya. Kita melihat ada kertas, di kertas itu ada kaligrafi nama siapa. Jatuh kita nggak mau injak karena kita menghormatinya. Ya, jadi sekarang kajiannya orang-orang ada yang memulai dari nama, mengenal Asmaul Husna. Nanti sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi kajian kita nanti yang paling lama itu di Asmaul Husna. Ya. Cuma saya tidak mau langsung ke sana supaya kita kenal dulu siapa yang punya nama gitu. Nah, kalau udah kenal siapa yang punya nama, insya Allah nanti membaca Asmaul Husna lebih terasa dahsyat, lebih terasa nikmat. Kira-kira begitu Pak Dr. Mardelis. Ya. Gimana Pak Mas? Ya baik Pak Mardelis, ya, saya sudah punya jadwal untuk 2 pekan ke depan Pak Mardelis. Yang minggu depan insya Allah masih mengenal sifat keperkasaan Allah, ya, Ma'rifatul 3 ya. Nanti di pertemuan Ma'rifatullah 4 itu baru mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna. Nah, seperti Ustaz sampaikan tadi, nanti di situ baru lebih detail, lebih jauh. Namun sebelum sampai ke sana, kalau bisa Bapak Ibu semua, kan masih 2 minggu lagi ya, kita mulai menghafal Asmaul Husna itulah. Nanti insya Allah pada waktu Ustaz menerangkan tuh, Asmaul Husna itu sudah ada dalam kepala kita semua. Ya. Ada itu pelajarannya ikut kursus Asmaul Husna dengan anggotanya Pak Ari Ginanjar, bagus sekali itu. Saya kebetulan lagi dalam perjalanan mengikuti itu sekarang. Silakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain masih ada kira-kira? Oh ada tuh Pak Akib, Masya Allah. Silakan Pak Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan silakan Pak Dokter. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Menarik sekali kajian kita pagi ini. Kalau kita boleh
masukkan dalam stratifikasi amalan, Pak Ustadz, kita masuk kepada amalan hakikat ini berarti. Betul. Amalan hakikat itu tidak ada ungkapan katanya sulit sekali diarungi apabila amalan syariat dan amalan tarekatnya itu belum memadai, belum sempurna lah. Jadi kalau boleh, amalan syariat itu adalah membaguskan anggota-anggota tubuh dan panca indera, sedangkan amalan tarekat itu membaguskan hati, kolbu, supaya tidak sombong, tidak riak, tidak suuzon, tidak iri dengki, sedangkan amalan hakikat itu membaguskan ruh. Di situ ungkapannya adalah amalan dimulai dengan muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, diperhatikan Allah dimanapun, kapanpun, kemudian masuk ke musyahadah yang disaksikan oleh Allah. Kalaupun kita tidak mampu menyaksikan, yakinlah bahwa Allah selalu menyaksikan dan melihat kita. Masuk kepada amalan ma'rifatullah. Kita serasa di puncak senantiasa, hati ini ada satu suasana merasakan Allah itu hadir dalam setiap tarikan napas dan hakikat amalan ruh ini. Dikatakan tidak bisa menemukan itu apabila kita berpindah ke amalan 3 ini sebelum amalan syariat dan amalan tarekat ini sudah benar-benar mantap. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Ya, itu mungkin salah satu penemuan dari beberapa guru ya. Jadi beberapa guru kita memulai dari syariat, jadi amal zahir, lalu bertorikot amal kolbu, sehingga ruhnya kemudian baru nyambung, ya, baru kemudian mempunyai pengetahuan. Beberapa guru memulai dengan cara itu. Ini disebut dengan torikoh murid as-salik. Jadi kalau Bapak boleh catat namanya, itu torikoh murid yang salik, yang suluk. Torikoh murid yang salik, torikoh artinya metode. Metode murid yang menempuh jalan melalui zahir syariat, lalu praktek ilmu kolbu, supaya mencapai ihsan. Ihsan memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Nah, ini disebut dengan torikoh atau metode murid yang salik. Salik yang bersuluk. Suluk artinya menempuh jalan syariat dan tarekat. Ada metode kedua, Bapak Ibu. Metode yang disebut metode majzub. Majzub. Tapi orang Jawa salah sebut karena lafaznya. Tapi nggak masalah, itu cuma beda dialek. Majdub kata orang Jawa. Ya. Yang sahih, majzub. Majzub itu kebalikannya. Nah, ini yang terjadi pada Nabi. Jadi Nabi dimulai dikasih ilmu ma'rifat dan hakikat dulu selama bertahun-tahun dari kecil beliau, dibedah kolbunya, dimasukkan nur ke dalam kolbunya, lalu kemudian berjalankan sampai ke arah sana sehingga bermunajat di Baitur Rahman, di rumah Allah yang ada disimbolkan dengan aras. Disitulah kemudian turun ke bumi, dibawalah perintah sholat. Tapi Nabi selama 3 tahun belum sholat secara syariat. Baru sholat secara ma'rifat dan hakikat. Apa itu? Sholat mengenal. Sholat merasakan kedekatan. Nah, ini namanya torikoh majzub. Ketika Nabi sampai di Madinah, digabunglah 2 torikoh ini. 2 metode ini. Orang juga diajarkan merasakan Allah Ta'ala Maha dekat. Lalu diekspresikan dengan tubuh kembali kepada tanah dengan sujud, ruh kembali kepada Allah dengan naiknya. Jadi setiap kali Bapak Ibu itu sujud, itu ruhnya kembali kepada Allah. Dengan syarat, pikirannya tidak liar, pikirannya nggak kemana-mana. Ya, pikirannya harus ngikutin kolbunya, nyebut nama Allah, lalu ruhnya merasakan keberadaan Allah. Semua kita itu bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Jadi ini bukan khusus untuk Nabi, bukan khusus sahabat Nabi, bukan khusus ustadz atau wali,
tapi semua kita pasti bisa merasakan. Dan sekali Bapak Ibu bisa merasakan, itu udah langsung jadi kekasih Allah. Ya. Ada sedikit ya Pak Mas, mohon izin ya, Pak Ustadz. Ya. Kita ini mampu nggak untuk langsung masuk ke metode mahdzub ini? Soalnya karena apa ya, sebagai hamba Allah yang awam ini, apakah bisa kita menempuh seperti Rasulullah itu, Pak Ustadz? Karena saya ini yang kalau tidak nanti takutnya miring. Kan ada beberapa orang yang syariatnya belum mantap, hakikatnya belum mantap, udah masuk ke ma'rifatullah dia. Dan ya kebetulan ada teman juga udah miring. Nampaknya seperti ya pakai anting-anting, kemudian nggak sholat lagi, tapi dia merasa dekat kepada Allah. Itu toriko yang ketiga, Pak. Insya Allah. Toriko ketiga namanya malamatiyah. Malamatiyah. Jadi malamatiyah itu toriko yang tidak pernah menyembunyikan keburukan ataupun dunia dalam dirinya, tapi juga tidak pernah menampilkan kebaikan dalam zahirnya. Itu toriko malamatiyah. Iya. Makanya kadang-kadang dia sengaja pakai anting biar nguji Pak Dokter, nguji saya, nguji Pak Mas, semua kita ini menghujat dia dengan antingnya, atau kita mau merasakan isi kolbunya. Kita kalau ngelihat ada orang aneh gitu, kita kemudian jijik sama dia, atau kita merasakan kalau di kolbunya ada nama Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya toriko malamatiyah, Pak. Toriko malamatiyah. Ya, metode malamatiyah. Orang malamatiyah ini sengaja begitu supaya orang membenci dia. Dengan cara itulah dia bisa menghancurkan sisi egonya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini toriko berat. Nanti satu saat jika beruntung saya bawa Pak Mas ke orang yang bisa begitu. Masya Allah. Ya, itu toriko juga bisa meringkas. Mohon maaf nih Bapak Ibu, karena kita ini sudah memulai dari amal zahir, sekolah intelektual, ngaji intelektual. Apa yang terjadi? Seperti yang Pak Dokter tadi katakan, Pak Doroni juga sebutkan, muncullah keegoan, merasa pintar, merasa sudah bagus amalan, sudah banyak ngaji. Akhirnya kita ini kemudian memandang orang dengan indikator-indikator penampakan yang lahir itu. Orangnya sering puasa, orangnya pakai peci, pakai serban nih, berjenggot nih, kayaknya soleh nih. Giliran ketemu yang beranting, kita kemudian mulai ingkar, menghina dia dalam hati, merendahkan dia. Itu kan ujian semua. Ada orang kelihatan nggak sholat sama kita langsung suuzon. Misalnya, wah ini nggak sholat nih orang gitu. Selama kita sholat, kita mikirin dia mulu. Ini kan ujian Pak bagi kita. Jadi malamatiyah ini nguji kita bersama Allah atau tidak. Masya Allah. Ya. Nanti suatu saat kita jelaskan tentang ciri. Jadi 3 ini, torikoh pertama, kedua, dan ketiga. Nanti ada pembahasan khusus. Atau pekan depan saya jelasin balik deh Pak Mas. Karena pembahasannya agak panjang tentang 3 itu. Nanti di pengantar sebelum masuk ke sifat keperkasaan, saya hantarkan itu insya Allah. Ada tarikah salik, tarikah madzub, tarikah malamatiyah. Malamatiyah, betul Pak. Insya Allah. Ini. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi kelihatannya, Bapak Ibu, kalau masih ada. Satu lagi. Katanya Gus Dur itu tidak malamatiyah. Ada Bapak Ibu yang tidak sholat dulu. ingin klarifikasi lagi? Satu pertanyaan lagi. Bisa semalaman nggak tidur, memuji nama Allah. Kelihatannya sudah cukup. Menyembunyikan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Betul-betul luar biasa pagi ini. Yang mudah-mudahan ini menambah ilmu kita semua. Dan insya Allah pekan depan kita akan belajar Ma'rifatullah 3 itu mengenal sifat keperkasaan Allah ya. Jalalullah ya. Dan sebelum itu Ustadz akan menerangkan 3 tarekah tadi, yaitu tarekah salik, marzub, dan malamatiyah sebelum masuk ke keperkasaan itu tadi. Betul.
Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tidak banyak dari ustaz-ustaz lain yang kita harapkan ilmu-ilmu begini. Mari kita bersama-sama untuk tekadkan dalam hati untuk kita istiqomah dan masih bisa ngajak teman-teman yang lain barangkali ya Ustadz yang ingin bergabung dengan grup ini untuk bisa mendalami ma'rifatullah ini. Baik, kita sudahi pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan tadi diberkahi Allah. Dan bersama-sama kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbil alamin, Astaghfirullahalazim.